Bapak Ibu, kita bertemu lagi di sini. Saya Ibu Anita, guru kelas 3 SD Negeri 01 Ngedongan. Di sini saya akan menyampaikan tutorial atau panduan bagaimana kita menggunakan media Google Meet sebagai salah satu media pembelajaran jarak jauh untuk saat ini. Ya, bagi Bapak Ibu yang akan mendampingi putra-putrinya menggunakan media Google Meet dengan menggunakan PC atau komputer, berikut akan saya sampaikan tutorial sederhananya. Yang pertama, kita buka dulu di Google Chrome. Setelah masuk ke Google Chrome, kita akan temukan di sebelah kanan atas yaitu Gmail. Kita klik Gmail. Nah, kemudian kita akan masukkan email yang akan kita gunakan. Misalkan akun email yang akan kita gunakan atau boleh juga dengan menggunakan nomor ponsel kita. Misal, di email ini saya akan menggunakan nama email yang sudah terdaftar, yaitu misalkan amandamanopo@gmail.com. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sandi, memasukkan password atau sandinya. Misalkan 123456789. Nah, seperti ini. Kemudian klik berikutnya. Titik-titiknya 9 ini yang merupakan fitur aplikasi Google yang tersedia dalam akun Gmail kita. Nah, kita pilih yang Meet. Kemudian kita masukkan kode atau link. Silahkan dimasukkan kode atau link yang sudah dibagikan oleh guru di WhatsApp group. Kalau ingin memasukkan link, langsung copy link di sini. Kalau masukkan kode, cukup kode yang belakangnya saja, yang ZYA ini dan sebagainya sampai yang terakhir. Setelah masuk, kita klik gabung. Nah, lalu kemudian pilih gabung sekarang. Nah, ini kita sudah masuk ya, Bapak Ibu. Kamera sudah nyala. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa tools atau fitur yang tersedia dalam Gmeet atau Google Meet ini. Yang pertama, di sebelah pojok bawah kanan ada yang namanya tampilan peserta dalam Google Meet ini. Kebetulan di sini saya hanya seorang diri, ini hanya sendiri, jadi hanya ada satu saya aja. Kita juga bisa menambahkan orang lain untuk masuk ke meeting ini. Misalkan, oh teman kita belum masuk nih di meeting ini, di pembelajaran ini. Nah, kita bisa menambahkan dengan nama atau email dari teman kita yang kita ketahui dengan mengetikkannya di sini. Setelah itu, saya akan menjelaskan lagi di sebelah kanan tampilan peserta ada namanya chat atau pesan dalam panggilan. Ini gunanya untuk menuliskan pesan yang bisa dilihat semua orang yang tergabung di dalam Google Meet ini. Misalkan di sini saya akan mengetik selamat pagi Bu. Nah, ini saya enter. Nah, ini akan muncul chatting atau pesan yang ada di dalam Google Meet ini ketika Google Meet ini berlangsung. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa tools yang ada di tengah-tengah ini. Yang pertama adalah mikrofon. Mikrofon ini berfungsi untuk mengeluarkan suara, ya, atau bisa terdengar suara kita. Nah, kalau diklik, maka mikrofon itu akan nonaktif, artinya suara kita tidak bisa didengar oleh peserta di dalam Google Meet. Nah, selanjutnya di sebelah kanannya adalah kamera. Tombol kamera ini berguna untuk menampilkan diri kita di layar. Ketika kita ingin tidak menampilkan diri kita, kita cukup klik saja di tombol kamera ini. Nah, ini yang terjadi, maka kita tidak ada tampilannya ya, tampilan diri kita nggak ada di layar, hanya ada ini saja inisial dari akun kita saja. Ini saya kembalikan.
Nah, selanjutnya untuk yang lingkaran ada titik tiganya, ini beberapa opsi pilihan lainnya. Yang paling atas adalah papan tulis virtual. Ini gunanya untuk menjelaskan ketika akan memulai suatu penjelasan di dalam sebuah kelas atau meeting. Ya, kita bisa memulai di sini. Misalkan ini kita mulai papan tulis yang baru. Nah, di sini kita bisa menuliskan. Misalkan kita tuliskan angka 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Begitu nanti bisa dipresentasikan langsung di dalam meeting ini. Untuk selanjutnya, setelah papan tulis virtual, ada ubah tata letak. Ubah tata letak ini berguna untuk mengubah susunan dari peserta yang ada di dalam Google Meet ini. Karena ini saya seorang diri, nggak bisa diubah-ubah ya. Nah, ini ada yang bersusun, ada yang sorotan, ada yang sidebar. Nanti bisa dicoba. Kalau yang otomatis, ini sudah sesuai dengan otomatis dari Google Meet-nya. Kalau yang bersusun ini nanti kotak-kotak gitu atas bawah. Kalau jumlahnya semakin banyak, semakin kecil ya kotaknya. Terus ada sorotan. Sorotan ini untuk menampilkan biasanya speakernya atau pembicaranya yang terlihat lebih besar. Kemudian sidebar ini juga sama, speakernya yang paling besar. Kemudian yang lain peserta yang lainnya ada di sebelah kanannya, seperti itu. Selanjutnya adalah layar penuh. Layar penuh ini untuk full screen, untuk layarnya yang penuh. Untuk yang bawahnya adalah ubah tata latar belakang. Nah, ubah latar belakang ini atau background, kita bisa mengubah background kita. Misalkan background saya yang mula-mula seperti ini. Saya akan mengubah background saya menjadi bentuk lain contohnya. Nah, ini backgroundnya bisa kita klik ya. Nah, kita klik ini misalkan diubah background seperti ini. Kemudian untuk teks ini saya nonaktifkan karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini saja. Terus kemudian untuk mempresentasikan suatu hal yang diperlukan di dalam proses pembelajaran, kita tekan yang ini, yang tombol tengah, presentasikan sekarang. Kemudian kita pilih dari jendela kita. Nah, misal kita akan mempresentasikan apa? Nah, kita pilih salah satu. Atau bisa juga kita pilih dari tab kita. Misalkan ini. Dari tab kita. Ini saya mencoba untuk mempresentasikan ya. Misalkan saya akan membuka sebuah gambar. Nah, di sini saya akan presentasikan gambar yang akan saya buka tadi. Misalkan ini. Nah, kita bisa lihat di sini saya mempresentasikan gambar di gapura halaman sekolah, gapura sekolah. Nah, ini. Jadi, nanti semua peserta yang tergabung dalam Google Meet ini akan bisa menyaksikan hasil presentasi saya di sini. Ketika saya akan mengajar juga sama. Saya bisa mempresentasikan materi-materi pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak-anak dan anak-anak bisa menyaksikan langsung. Seperti pembelajaran offline. Begitu. Ini saya hentikan presentasi. Baik. Nah, Bapak Ibu, fitur-fitur yang ada di dalam Google Meet ini tersedia sangat sederhana sekali. Dan tentunya tutorial yang saya berikan ini juga sangat-sangat sederhana. Nah, nantinya saya harapkan tutorial yang saya berikan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan media Google Meet dalam mendampingi putra Bapak Ibu selama
belajar jarak jauh. Nah, untuk yang terakhir kali, bagaimana jika kita akan mengakhiri pembelajaran jarak jauh ini dengan Google Meet? Nah, caranya cukup singkat, cukup mudah sekali. Kita hanya klik di tombol tutup panggilan saja yang biasanya berwarna merah. Kita tutup saja, tinggal klik. Nah, maka kita akan otomatis keluar dari kelas online di Google Meet ini. Nah, Bapak Ibu, saya kira cukup sekian panduan atau tutorial penggunaan Google Meet dalam pembelajaran jarak jauh yang akan saya sampaikan. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam pendampingan putra-putri Bapak Ibu selama pembelajaran online. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Sukses untuk anak-anak semuanya.